disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal menurut teori kontrol Dr. William Glasser. Selanjutnya psikiater dan pendidik dari Dr. William Glasser dalam kontrol teori yang di kemudian hari dikembangkan dan dinamakan choice theory atau teori pilihan, meluruskan beberapa miskonsepsi, mispemahaman tentang makna kontrol. Di sini ada ilusi guru mengontrol murid. Pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jika murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Walaupun tampaknya guru sedang mengontrol perilaku murid, hal demikian terjadi karena murid sedang mengizinkan dirinya dikontrol. Saat itu, bentuk kontrol guru menjadi kebutuhan dasar yang dipilih murid tersebut. Teori kontrol menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan, bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai. Selanjutnya, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Penguatan positif atau bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol. Segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulang suatu perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut. Dalam jangka waktu tertentu, kemungkinan murid tersebut akan menyadarinya dan mencoba untuk menolak bujukan kita, atau bisa jadi murid tersebut menjadi tergantung pada pendapat sang guru untuk berusaha. Ilusi selanjutnya bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal. Mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka, merasa mengembangkan dialog diri yang negatif. Kadang-kala sulit bagi guru untuk mengidentifikasi bahwa mereka sedang melakukan perilaku ini, karena seringkali guru cukup menggunakan suara halus untuk menyampaikan pesan yang negatif. Ilusi selanjutnya bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal-hal tertentu. Apapun yang dilakukan dapat diterima selama ada sebuah kemajuan berdasarkan sebuah pengukuran kinerja. Pada saat itu pula orang dewasa akan menyadari bahwa perilaku memaksa tidak akan efektif untuk jangka waktu panjang dan sebuah hubungan permusuhan akan terbentuk. Bagaimana seorang bisa berubah dari paradigma stimulus atau respon kepada pendekatan teori kontrol? Menurut Stephen Covey, katakan, bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Jadi kalau kita ingin merubah murid kita harus merubah diri kita terlebih dahulu. Ini contoh stimulus respon dan teori kontrol. Realitas atau kebutuhan kita sama. Di teori kontrolnya realitas kebutuhan kita berbeda. Dan selanjutnya semua orang melihat hal yang sama. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda, pandangan yang berbeda. Kadang kita sama mulut pun beda pemahaman, beda konsep, beda yang akan kita sampaikan. Itu ada perbedaan di stimulus respon dan teori kontrol. Makna disiplin selanjutnya Bapak Ibu. Makna disiplin, ketika mendengar kata disiplin, apa yang terbayang di benak Anda? Apa yang terlintas di pikiran Anda? Kebanyakan orang akan menghubungkan kata disiplin dengan tata tertib,
teratur, dan kepatuhan pada peraturan. Karena disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman, padahal itu sungguh berbeda karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberi hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir, dan kalau perlu tidak digunakan sama sekali. Dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang kepada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Ini ada pelajaran baru kepada kita Bapak Ibu, bahwa disiplin positif tidak harus dengan memberikan hukuman kepada murid kita. Menurut Bapak Pendidikan kita Ki Hajar Dewantoro mengatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Tetapi itu sama saja, sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah menguasai lain disiplin diri kita, dan peraturan demikian tidaklah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Menurut Ki Hajar Dewantoro, bahwa disiplin itu harus ada di dalam diri kita sendiri, bukan karena aturan maupun perintah. Dengan kata lain, seseorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya, karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal. Dalam hal ini Ki Hajar Dewantara menyatakan pertanggungjawaban atau itulah selalu menjadi sisihannya, hak dan kewajiban dari seseorang yang pegang kekuasaan atau pemimpin dalam umumnya. Adapun arti tidak lain ialah orang tadi harus mempertanggungjawabkan dirinya serta tertibnya laku diri dari segala hak dan kewajibannya. Ini arti kata disiplin. Sebagai pendidik, kita sebagai guru Bapak Ibu, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Inilah nilai-nilai kebajikan dari 6 institusi atau organisasi yang kita pelajari kurikulum Merdeka Bapak Ibu. Profil pelajar Pancasila: yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, mandiri. Yang ketiga, bernalar kritis. Yang keempat, berkebinekaan global. Yang kelima, bergotong royong. 6, kreatif. Selanjutnya, menurut IBO, Primary Years Program atau PYP, sikap murid, toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, komitmen. Ini yang kita harus bentuk ke dalam diri murid. Pembelajaran kita harus berfokus kepada murid. Selanjutnya, menurut 9 pilar karakter Indonesia Heritage Foundation atau IHF, cinta Tuhan dan segenap ciptaannya yang pertama. Yang kedua, kemandirian dan tanggung jawab. Yang ketiga, kejujuran atau amanah diplomatis. Selanjutnya, hormat dan santun. Selanjutnya, dermawan, suka menolong dan gotong royong. Selanjutnya, percaya diri, kreatif dan pekerja keras. Selanjutnya, kepemimpinan dan keadilan. Selanjutnya, baik dan rendah hati. Yang terakhir, toleransi, kedamaian dan kesatuan. Ini yang kita harus terapkan kepada diri murid-murid kita menurut 9 pilar karakter. Selanjutnya, petunjuk seumur hidup. Menurut petunjuk seumur hidup dan keterampilan hidup,
keterampilan hidup dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, memberikan yang terbaik dari diri. Ini yang perlu kita tanamkan kepada murid-murid kita menurut petunjuk seumur hidup dan keterampilan hidup. Petunjuk hidup, peduli, penalaran, bekerja sama, keberanian, keingintahuan, usaha, keluasan atau fleksibilitas, berorganisasi, kesabaran, keteguhan hati, kehormatan, memiliki rasa humor, berinisiatif, integritas, pemecahan masalah, sumber pengetahuan, tanggung jawab, persahabatan. Kita juga harus tanamkan kepada diri murid-murid kita di kelas. Selanjutnya menurut The Seven Essential Virtues, empati, suara hati, kontrol diri, rasa hormat, kebaikan, toleransi, dan keadilan. Kita harus bangun, kita harus pupuk kepada diri murid-murid kita. Inilah proyek nilai-nilai kebajikan. Ada beberapa: peduli, rajin, integritas, rasa hormat, dan seterusnya. Selanjutnya yang kedua, Bapak Ibu, selain disiplin positif tadi, ada teori motivasi, hukuman dan penghargaan, dan retribusi. 3. Motivasi perilaku manusia menurut Dian Bosen dalam bukunya Restructuring School Discipline menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini adalah tingkat terendah dari motivasi perilaku manusia. Biasanya orang yang motivasi perilakunya untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan akan bertanya, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Sebenarnya mereka sedang menghindari permasalahan yang mungkin muncul dan berpengaruh pada mereka secara fisik, psikologis maupun tidak terpenuhnya kebutuhan mereka. Bila mereka tidak melakukan tindakan tersebut, motivasi ini bersifat eksternal, motivasi yang datangnya dari luar, bukan dari diri murid tersebut. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Satu tingkat dari motivasi yang pertama tadi. Di sini orang berperilaku untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya. Mereka melakukan sebuah tindakan untuk mendapatkan pujian dari orang lain dan menurut mereka penting, dan mereka letakkan dalam dunia berkualitas mereka. Mereka juga melakukan suatu untuk mendapatkan hadiah, pengakuan, atau imbalan. Motivasi ini juga bersifat eksternal. Kalau ada hadiah aja, anak tersebut mau bekerja, mau mengerjakan sesuatu. Yang ketiga, Bapak Ibu, yang kita harus tanamkan kepada anak-anak, untuk menjadi orang yang merasa ingin dan menghargai diri sendiri dan nilai-nilai yang mereka percaya. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Mereka melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang mereka yakini dan hargai. Mereka melakukannya karena mereka ingin menjadi orang yang melakukan nilai-nilai mereka, yakni ini adalah motivasi yang akan membuat seseorang memiliki disiplin positif, karena motivasi berperilakunya bersifat internal, bukan dari eksternal. Hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Dalam menjalankan peraturan ataupun keyakinan kelas di sekolah, bila mana ada suatu pelanggaran, tentunya suatu harus terjadi. Untuk kita perlu meninjau ulang tindakan pengakuan penegakan peraturan atau keyakinan kelas di sekolah. Kita selama ini tindakan terhadap suatu pelanggaran pada umumnya terbentuk hukuman atau konsekuensi. Dalam pembelajaran ini kita akan belajar program disiplin positif
yang dinamakan restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali ke kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat menurut dosen tahun 2004. Restitusi ini juga merupakan proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membuat murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain menurut dosen tahun 1995. Jadi kita Bapak Ibu guru di dalam kelas harus ada kesepakatan kelas dengan murid. Nanti ketika anak tersebut melakukan kesalahan atau pelanggaran, mereka sudah mengetahui apa konsekuensinya maupun aturan mainnya. Selanjutnya dihukum oleh penghargaan. Saat kita berulang kali menjanjikan hadiah kepada anak-anak agar berperilaku bertanggung jawab, atau kepada seorang murid agar mempelajari sesuatu yang baru, atau kepada seorang karyawan agar melakukan pekerjaan yang berkualitas, kita sedang berasumsi mereka tidak dapat melakukannya atau mereka tidak akan memilih untuk melakukannya menurut Alfie Kohn. Selanjutnya, Afrikan mengemukakan baik penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Menurut Kohn, secara ideal tindakan belajar itu sendiri adalah penghargaan sesungguhnya. Kohn selanjutnya juga mengemukakan beberapa pernyataan dari hasil pengamatannya selama ini tentang tindakan memberi penghargaan yang nilainya sama dengan menghukum seseorang. Ini pengaruh ketika kita melakukan hukuman, pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Ketika kita memberikan penghargaan efektif jika menginginkan seorang melakukan sesuatu yang kita inginkan dalam jangka waktu pendek. Jika kita menggunakan penghargaan lagi dan lagi, maka orang tersebut akan bergantung pada penghargaan yang diberikan serta kehilangan motivasi dalam diri. Jika kita sering memberikan penghargaan atau iming-iming kepada murid kita, mereka akan tergantung kepada hadiah tersebut, bukan dari motivasi diri murid tersebut. Jika kita mendapatkan penghargaan untuk melakukan sesuatu yang baik, maka selain kita senantiasa berharap mendapatkan penghargaan tersebut, kita pun menjadi tidak menyadari tindakan baik yang kita lakukan. Ini penghargaan tidak efektif. Suatu penghargaan adalah suatu benda atau peristiwa yang diinginkan yang dibuat dengan persyaratan. Hanya jika Anda melakukan hal ini, maka Anda akan mendapatkan penghargaan yang diinginkan. Jika saya mengharapkan suatu penghargaan dan tidak mendapatkannya, maka saya akan kecewa dan berkecil hati, serta kemungkinan lain kali saya tidak akan berusaha sekeras sebelumnya. Jika kita memberikan seseorang suatu penghargaan untuk melakukan sesuatu, maka kita harus terus-menerus memberikan penghargaan itu. Jika kita ingin orang tersebut menerus berperilaku yang kita inginkan. Orang yang berusaha berhenti merokok atau orang yang berusaha diet menguruskan badan, bila diberikan penghargaan hampir pasti tidak berhasil. Penghargaan merusak hubungan. Ketika seorang diberi penghargaan atau pujian di depan orang banyak, maka yang lain akan merasa iri dan sebagian dari mereka akan tidak menyukai orang yang diberikan penghargaan tersebut. Ya, kita Bapak Ibu ketika memuji anak-anak kita di depan umum. Jika seorang guru sering memberikan penghargaan kepada murid-muridnya, besar kemungkinan murid-muridnya termotivasi hanya untuk menyenangkan gurunya. Mereka tidak akan bersikap jujur kepada guru tersebut. Ini
tantangan bagi kita semua Bapak Ibu kita sebagai pendidik. Penghargaan menciptakan persaingan di dalam kelas. Persaingan menciptakan kecemasan. Mereka yang percaya bahwa mereka tidak memiliki kesempatan untuk mendapatkan penghargaan akan berhenti mencoba. Penghargaan mengurangi ketepatan. Di dalam penelitian pertama, ini kan riset 1, dalam sebuah percobaan, sekelompok anak laki-laki berusia sekitar 9 tahun diminta untuk melihat gambar-gambar wajah yang ditampilkan di layar, dan mereka harus memberitahukan jika wajah-wajah tersebut sama atau berbeda. Gambar-gambar tersebut hampir sama. Beberapa dari mereka diberi penghargaan dalam bentuk uang pada saat mereka memberikan jawaban benar, sementara sebagian yang lain tidak. Hasil yang diperoleh Bapak Ibu penelitian tersebut, anak laki-laki yang dibayar membuat lebih banyak kesalahan. Riset yang kedua, anak-anak diminta mengingat kata-kata tertentu, kemudian mereka diminta mengambil kartu yang berisi kata-kata yang diingat tersebut. Setiap kali muncul, beberapa anak diberikan permen setiap mereka memberikan jawaban yang benar, dan sebagian yang lain hanya diberitahu saja bila jawaban mereka benar. Hasil yang diperoleh dari penelitian tersebut, anak-anak yang mendapatkan permen jawabannya banyak yang tidak tepat dibanding anak-anak yang hanya diberitahu jawabannya benar. Artinya ketika kita melakukan dengan ketulusan hati, anak-anak juga akan dengan sendirinya motivasi di dalam dirinya akan bertumbuh. Penghargaan menurunkan kualitas. Pengamatan dilakukan pada sekelompok mahasiswa dan mahasiswi yang sedang kerja praktik di sebuah surat kabar universitas. Saat itu mereka sedang belajar menuliskan sebuah artikel tentang sebuah judul berita utama. Seiring waktu, mahasiswa dan mahasiswi tersebut semakin mampu bekerja dengan cepat. Kemudian ada beberapa mahasiswa dan mahasiswi yang dibayar untuk setiap judul berita utama yang mereka mampu hasilkan. Dan setelah beberapa lama, mahasiswa-mahasiswi yang dibayar ini hasil kinerjanya berhenti berkembang. Mereka tidak menerima bayaran dan terus berupaya mengasuh diri mereka menjadi lebih baik. Penghargaan mematikan kreativitas. Murid-murid diminta berpikir mengenai hadiah atau penghargaan yang bisa mereka dapatkan bila mereka menulis sebuah puisi. Kreativitas kelompok murid-murid ini menjadi berkurang dibandingkan dengan yang tidak diberitahukan tentang hadiah yang bisa mereka terima. Penelitian menunjukkan bahwa pekerjaan seni atau sebuah penulisan cerita menjadi kurang kreatif bila dijanjikan sebuah hadiah atau penghargaan. Dalam tugas-tugas memecahkan masalah, para murid memakan waktu lebih lama dan memberikan jalan keluar kurang kreatif saat mereka dijanjikan suatu penghargaan. Penghargaan menghukum. Penghargaan menghukum mereka yang tidak mendapatkan penghargaan. Misal dalam sistem ranking, mereka mendapatkan ranking kedua akan merasa paling dihukum. Kenapa sekarang tidak ada juara 1, 2, dan 3? Ini masalahnya Bapak Ibu. Memberi penghargaan dan hukuman adalah hal yang sama, karena keduanya mencoba mengendalikan perilaku seseorang. Karena orang pada dasarnya tidak suka dikendalikan, dalam jangka waktu lama penghargaan akan terlihat sebagai hukuman. Jika suatu penghargaan diharapkan namun Anda tidak mendapatkannya, Anda akan merasa dihukum. Ini alasan kenapa di sekolah-sekolah tidak ada juara 1, 2, dan 3. Motivasi dalam diri atau intrinsik. Saat seorang anak belajar untuk pertama kali menggabungkan huruf-huruf dan kata-kata serta menyadari bahwa dia dapat membaca, timbul pijar di matanya dan sebuah senyuman di wajahnya. Anak tersebut begitu gembira bahwa ia telah mempelajari dan menguasai suatu keterampilan baru.
kesadaran akan kemampuannya bahwa dia sudah dapat membaca sesungguhnya sudah merupakan sebuah penghargaan. Jika kita memberikan penghargaan kepada seorang anak pada saat dia sedang merasa bangga dengan pencapaiannya sendiri, maka kita akan mengambil kegembiraan yang saat itu sedang dirasakan secara alamiah. Dengan menjawab setiap pertanyaan, Anda telah menyelesaikan serangkaian kegiatan untuk mempelajari disiplin positif dan nilai-nilai universal. Menurut standar pendidikan nasional, dalam rangka menciptakan lingkungan yang positif, maka setiap warga sekolah dan pemangku kepentingan perlu saling mendukung, menghayati, dan menerapkan nilai-nilai kebajikan yang telah disepakati bersama. Untuk dapat menerapkan tujuan mulia tersebut, maka seorang pemimpin pembelajar perlu berjiwa kepemimpinan sehingga dapat mengembangkan sekolah dengan baik agar terwujud suatu budaya sekolah yang positif sesuai dengan standar kompetensi pengelolaan yang telah ditetapkan. Tujuan mulia dari penerapan disiplin positif adalah agar terbentuk murid-murid yang berkarakter, berdisiplin, santun, jujur, peduli, bertanggung jawab, dan merupakan pembelajar sepanjang hayat sesuai dengan standar kompetensi lulusan yang diharapkan. Selanjutnya Bapak Ibu, restitusi sebuah pendekatan untuk menciptakan disiplin positif. Apa itu restitusi? Restitusi sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sendiri sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dan dengan karakter yang lebih kuat menurut Gosen 2004. Restitusi juga adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain menurut Gelson Gosen 1996. Restitusi memperbaiki hubungan. Restitusi adalah tentang memperbaiki hubungan dan memperkuatnya. Restitusi juga membantu murid-murid dalam hal mereka ingin menjadi orang seperti apa dan bagaimana mereka ingin diperlakukan. Restitusi adalah proses refleksi dan pemulihan. Proses ini menciptakan kondisi yang aman bagi murid untuk menjadi jujur pada diri mereka sendiri dan mengevaluasi dampak dan dari tindakan mereka pada orang lain. Ketika proses pemulihan dan evaluasi diri telah selesai, mereka bisa mulai berpikir tentang apa yang bisa dilakukan untuk menembus kesalahan mereka pada orang yang menjadi korban. Ketika anak-anak kita melakukan kesalahan, Bapak Ibu, kita melakukan restitusi ini di dalam kelas, bahwa restitusi adalah tawaran bukan paksaan. Restitusi yang dipaksa bukanlah restitusi yang sebenarnya, tapi konsekuensi. Bila guru memaksa proses restitusi, maka murid akan bertanya apa yang akan terjadi kalau saya tidak melakukannya. Selanjutnya, restitusi menentukan untuk melihat ke dalam diri. Dalam proses restitusi kita akan melihat adanya ketidakselarasan antara tindakan murid yang berbuat salah dan keyakinan mereka tentang orang seperti apa yang mereka inginkan. Untuk membimbing proses pemulihan diri, guru bisa bertanya kepada mereka, kamu ingin menjadi orang seperti apa? Kamu akan terlihat, terdengar, dan terasa seperti apa kalau kamu sudah menjadi orang yang seperti itu? Ini pertanyaan-pertanyaan yang kita bisa rangsang pada murid kita.
Selanjutnya, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Untuk berpindah dari evaluasi diri ke restitusi diri, penting bagi murid untuk memahami dampak dan tindakannya pada orang lain. Kalau murid paham bahwa setiap orang memiliki kebutuhan dasar untuk dipenuhi, hal ini akan sangat membantu, sehingga ketika murid melakukan kesalahan, mereka akan menyadari kebutuhan apa yang sedang mereka coba penuhi. Demikian juga kebutuhan orang lain. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Dalam restitusi diri, murid belajar untuk mengubah kebiasaan dari kecenderungan untuk mengomentari orang lain menjadi mengomentari diri sendiri. Menurut Dr. William Glasser menyatakan orang yang bahagia akan mengevaluasi diri sendiri. Orang yang tidak bahagia akan mengevaluasi orang lain. Perlunya kita Bapak Ibu refleksi diri. Kita harus tanamkan kepada anak-anak kita. 3 tahapan evaluasi diri. Yang pertama, saya tidak suka cara saya berbicara padamu. Yang ketiga, kesalahan yang saya lakukan adalah saya sebenarnya punya informasi yang kamu butuhkan. Dan yang ketiga, besok lagi saya akan menyampaikan informasi yang saya punya dan kamu butuhkan. Ini contoh-contoh pertanyaan untuk tahap evaluasi diri. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Dalam proses restitusi diri, maka murid akan menyadari dia sedang menjadi orang yang seperti apa, yang itu adalah menunjukkan fokus pada penguatan karakter. Ketika guru membimbing murid untuk penguatan karakter, guru akan mengatakan, ibu bapak tidak terlalu mempermasalahkan apa yang kamu lakukan hari ini, tetapi mari kita bicara tentang apa yang akan kamu lakukan besok. Kamu bisa saja minta maaf, tetapi orang akan lebih suka mendengar apa yang akan kamu lakukan dengan lebih baik lagi. Jadi anak itu kita berikan pertanyaan untuk bisa mencari solusinya. Restitusi menguatkan. Bisakah momen ketika murid melakukan kesalahan menjadi suatu momen yang baik? Jawabannya tentu bisa, asalkan dia bisa belajar dari kesalahan itu. Ini selanjutnya, restitusi fokus pada solusi. Dalam restitusi, guru menstabilkan identitas murid dengan mengatakan, kita tidak fokus pada kesalahan. Bapak atau ibu tidak tertarik untuk mencari siapa yang benar, siapa yang salah. Ini yang sudah kita lakukan di dalam kelas ketika anak-anak mempunyai masalah, kita tangani di kelas. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Mari kita lihat praktik pendidikan kita yang seringkali memisahkan anak-anak dari kelompoknya. Misalkan seorang anak TK bersikap tidak kooperatif pada saat kegiatan mendengar dongeng dari gurunya. Anak itu disuruh keluar dari kelompoknya, atau anak itu diminta duduk di belakang kelas atau di pojok kelas, disuruh keluar kelas ke koridor, ke kantor guru, seringkali dibiarkan tanpa pengawasan. Demikian penjelasan mengenai motivasi, hukuman, dan penghargaan serta restitusi sebagai upaya-upaya yang dapat dilakukan dalam membangun budaya positif di sekolah. Tentunya untuk mewujudkan hal ini membutuhkan proses yang tidak bisa dilakukan dalam waktu yang singkat. Selain itu, proses itu juga membutuhkan keterlibatan semua pemangku kepentingan yang ada di sekolah kita. Selanjutnya, keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Ini alasannya Bapak Ibu. Nilai-nilai keselamatan atau kesehatan inilah yang kita sebut sebagai suatu keyakinan, yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku,
negara, bahasa maupun agama. Tahapan menciptakan program kebajikan. Ada 4 Bapak Ibu. Di sini nanti kita bisa lihat daftar kebajikan yang telah disusun bersama. Yang kedua, menentukan nilai-nilai kebajikan yang ingin dijadikan perhatian utama di sekolah. Yang ketiga, sempurnakan beberapa daftar nilai-nilai kebajikan yang utama. Yang keempat, buat poster bisa ditempel itu untuk membuat kebijakan atau keyakinan kelas. Pembentukan keyakinan kelas atau sekolah ini bisa dilakukan oleh guru mata pelajaran maupun wali kelas masing-masing yang kita bisa lakukan di kelas kita. Selanjutnya, ini contoh-contohnya Bapak Ibu, contoh keyakinan kelas 1, kelas 5, dan kelas 7. Contohnya kalau kelas 7 ini, hormat. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Itu contohnya. Agar semua warga kelas dapat memahami setiap pernyataan yang telah tercantum dalam keyakinan kelas, maka selama seminggu di awal tahun ajaran baru dapat didedikasikan untuk pendalaman setiap keyakinan dengan berbagai kegiatan. Jadi ketika kita membuat keyakinan di dalam kelas, kesepakatan kelas, itu bisa dibuat poster, dibuat kesepakatan kepada murid, dan kita bisa evaluasi setiap seminggu sekali apakah sudah dilaksanakan atau belum. Selanjutnya, kegiatan-kegiatan pendampingan keyakinan kelas. Pertama, kegiatan tampak seperti dan tidak tampak seperti. Apa ini maksudnya? Anggota kelas dibagi menjadi beberapa kelompok dan setiap kelompok diberikan kertas. Salah satu anggota kelompok membuat huruf T kapital yang besar. Ini contohnya Bapak Ibu, kesepakatan kelas yang tampak dan tidak tampak seperti ini contohnya. Ini kalau menggunakan tabel Y, ada terlihat, terdengar, dan berperilaku. Kita bisa susun di sini untuk keyakinan kelas. Selanjutnya, kegiatan-kegiatan pendalaman keyakinan kelas. Kegiatan tugas saya, tugas kamu, tugas guru, tugas murid. Salah satu kegiatan yang dapat dilakukan untuk memperdalam keyakinan kelas adalah mempelajari tanggung jawab setiap warga kelas. Keyakinan bertanggung jawab serta hak seorang adalah suatu yang diungkapkan oleh Ki Hajar Dewantara tentang menumbuhkan murid yang merdeka. Beratlah kemerdekaan itu, bukan hanya tidak terperintah saja, akan tetapi harus juga dapat menegakkan dirinya dan mengatur kehidupannya dengan tertib. Dalam hal ini termasuk juga mengatur tertibnya berhubungan dengan kemerdekaan orang lain. Ini menurut Ki Hajar Dewantara. Pada pekan pendalaman keyakinan kelas, maka murid-murid dapat diajak berdiskusi tentang tanggung jawab dan hak masing-masing warga kelas, yaitu apa tugas guru dan bukan tugas guru, serta apa tugas murid dan bukan tugas murid. Berikut adalah langkah yang dapat dilakukan dalam mendiskusikan hal tersebut. Ini contoh-contohnya Bapak Ibu. Guru akan membuat bagian berisi 4 kotak, masing-masing kotak berisi judul, guru dan tugasnya. Seperti ini contohnya, guru dan tugasnya, murid dan tugasnya. Contohnya, guru tugasnya mengajar, murid belajar. Tugas guru mendidik, murid mencoba, dan seterusnya. Demikian penjelasan mengenai keyakinan kelas sebagai upaya-upaya yang dapat dilakukan dengan membangun budaya positif di sekolah. Tentunya untuk mewujudkan hal ini membutuhkan proses yang tidak bisa dilakukan dengan waktu singkat. Selain itu, proses ini juga membutuhkan keterlibatan semua pemangku kepentingan di sekolah. Gunanya kita bekerja sama. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. 5 kebutuhan dasar manusia Bapak Ibu. Yang pertama adalah bertahan hidup atau survival. Kasih sayang dan rasa diterima, love
and belonging, kebebasan freedom, dan kesenangan fun, dan penguasaan atau power. Inilah 5 kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan bertahan hidup tadi apa artinya? Kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, dan makanan. Selanjutnya kasih sayang dan rasa diterima atau kebutuhan untuk diterima. Kebutuhan ini dan 3 kebutuhan berikutnya adalah kebutuhan psikologis. Kebutuhan untuk disayang dan diterima meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Kebutuhan ini juga meliputi keinginan untuk tetap terhubung dengan orang lain seperti teman, keluarga, pasangan hidup, teman kerja, binatang peliharaan, dan kelompok di mana kita bergabung. Penguasaan atau kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita didengarkan, dan memiliki rasa harga diri. Kebutuhan ini meliputi keinginan untuk dianggap berharga, bisa membuat perbedaan, bisa membuat pencapaian kompeten diakui, dihormati. Inilah meliputi self esteem dan keinginan untuk meninggalkan pengaruh. Selanjutnya kebebasan, kebutuhan akan pilihan. Kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan yang akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan, mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba, tidak terlalu berpengaruh orang lain, dan senang mencoba hal baru dan yang menarik. Selanjutnya kesenangan, kebutuhan untuk merasa senang. Kebutuhan akan kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain, dan tertawa. Bayangkan hidup tanpa kenikmatan apapun, betapa menyedihkan. Selanjutnya, yang terakhir, restitusi 5 posisi kontrol. Yang pertama adalah lima posisi kontrol tersebut. Yang pertama adalah penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Ini yang akan kita pilih ketika kita menangani kasus masalah pada murid kita. Sebagai penghukum, seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik atau verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi hukuman senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid yang lebih dalam lagi. Guru-guru yang menerapkan posisi penghukum akan berkata, patuhi aturan saya atau awas. Ini ada ancaman di sini Bapak Ibu. Kamu selalu saja salah, selalu yang terakhir selesai mengerjakan tugas dan lain sebagainya. Apakah kita masih sebagai penghukum kepada murid kita atau sebagai membuat merasa bersalah? Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah, dan rendah diri. Kata-kata yang keluar dengan lembut akan seperti, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali Bapak harus memberitahukan kamu ya? Gimana coba kalau orang tua kamu tahu akan berbuat begini? Di posisi ini murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka. Murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang disayanginya. Hati-hati Bapak Ibu ketika kita sudah melakukan ini. Selanjutnya, ketika kita menjadi teman kepada murid kita, guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid,
namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Positif di sini berupa berhubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Mereka akan berkata, ayo bantulah demi Bapak ya. Ayo ingat, tidak bantuan Bapak selama ini. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa. Nanti Ibu bantu bereskan. Hal negatif dari posisi teman adalah bila suatu saat guru tersebut tidak membantu, maka murid akan kecewa dan berkata, saya pikir Bapak Ibu teman saya. Murid merasa dikecewakan dan tidak mau lagi berusaha. Hal lain yang mungkin timbul adalah murid hanya akan bertindak untuk guru tertentu dan tidak untuk guru lainnya. Murid akan tergantung pada guru tersebut. Ketika kita sebagai memantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan dan konsekuensi. Dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid. Sebagai seorang yang menjalankan posisi pemantau, pertanyaan yang diajukan seorang pemantau, peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya apa? Seorang pemantau sangat mengandalkan perhitungan catatan data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Posisi ini akan menggunakan stiker, slip, catatan, daftar cek. Posisi pemantau sendiri berawal dari teori stimulus respon yang menunjukkan tanggung jawab guru dalam mengontrol murid. Yang terakhir, apakah kita sebagai manajer? Posisi terakhir manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau. Dan dengan demikian bisa jadi di waktu-waktu tertentu kembali kepada kedua posisi tersebut bila diperlukan. Namun bila kita menginginkan murid-murid kita menjadi manusia yang merdeka, mandiri dan bertanggung jawab, maka kita perlu mengacu kepada restitusi yang dapat menjadikan murid kita sebagai manajer bagi dirinya sendiri. Di manajer, murid diajak untuk menganalisis kebutuhan dirinya maupun kebutuhan orang lain. Di sini penekanan bukan pada kemampuan membuat konsekuensi, namun dapat berkolaborasi dengan murid bagaimana memperbaiki kesalahan yang ada. Atau seorang manajer akan berkata apa yang kita yakini. Ini contohnya, bahwa demikian penjelasan mengenai restitusi 5 posisi kontrol sebagai upaya-upaya yang dapat dilakukan dalam membangun budaya positif di sekolah. Tentunya untuk menguji hal ini membutuhkan proses yang tidak bisa dilakukan dalam waktu yang singkat. Semuanya itu proses ini membutuhkan keterlibatan semua pemangku kepentingan sekolah. Ini ada yang keenam, Bapak Ibu, restitusi segitiga restitusi ada 3 langkahnya. Yang pertama menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, yang ketiga menanyakan keyakinan. Ini segitiga restitusi. Jadi ketika kita menstabilkan identitas, memvalidasi tindakan apa yang salah, menanyakan keyakinan, ini sering kita lakukan di dalam kelas ketika anak-anak bermasalah. Ini tadi yang pertama, menstabilkan identitas, bagian dasar dari segitiga persetujuan untuk mengubah identitas anak
dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Setiap tindakan kita dilakukan dengan suatu tujuan, yaitu memenuhi kebutuhan dasar. Kalau kita memahami kebutuhan dasar apa yang mendasar sebagai tindakan, kita akan bisa menemukan cara yang paling efektif untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal. Ketika identitas sukses telah dicapai, langkah 1, dan tingkah laku yang salah divalidasi, langkah 2, maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dipercaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Ini Bapak Ibu hasil pemaparan budaya positif menurut Ki Hajar Dewantara dan beberapa ahli yang kita bisa terapkan di sekolah kita. Mungkin ada pertanyaan atau pengalaman yang pernah Bapak Ibu lakukan di sekolah, boleh kita diskusikan bersama. Tadi pertanyaannya, kenapa disiplin merupakan hukuman bagi anak? Ada tadi saya bilang. Lagi ya, kenapa disiplin itu sebagai hukuman namanya? Jadi pertanyaan tadi apa? Mengapa disiplin ini dirasakan anak-anak seperti hukuman? Pemikiran anak-anak seperti hukuman. Karena anak-anak ini belum tahu budaya positif itu. Jadi merasa disiplin ini adalah, diartikan di sini kan, sering dihubungkan dengan hukuman, padahal sungguh berbeda. Karena apa? Belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberikan hukum. Contohnya apa? Disiplin yang tidak harus memberikan hukuman. Ketika anak-anak terlambat, kita bisa tanyakan baik-baik apa alasannya. Itu. Apa bedanya hukuman dengan konsekuensi sekarang? Kalau konsekuensi, contohnya Seradi sebagai guru olahraga, anaknya terlambat, dia disuruh lari ke lapangan, itu hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi kan jam olahraga. Karena sudah ada keyakinan kesepakatan kelas yang dilakukan oleh Seradi. Tapi kalau itu tidak menyangkut
dengan anak terlambat ada alasan yang patut, dan kita ini sering dihubungkan dengan hukuman. Ini kan garis bawah ini kan ya pertanyaan yang memicu pemikiran kita dikit kita, oh anak-anak kita ini kalau dikasih disiplin itu merasa orang tua dianggapnya sebagai hukuman atau punishment, ya kan? Makanya kita sebagai guru dikasih pemahaman, pandangan itu bukan menjadi hukuman ketika apa? Ketika itu disiplin positif itu kita lakukan di dalam kelas kepada anak-anak tersebut. Kita harus bisa membedakan antara hukuman dan konsekuensi. Konsekuensi itu sudah ada aturan kesepakatan yang sudah dijalankan antara guru dan murid. Ketika anak itu melanggar, ya udah dijalankan itu aturan, tidak ada kesepakatan. Kemarin Bu Seti sudah membuat kesepakatan kelas. Ketika sudah menuliskan itu di buku anak-anak masing-masing dan orang tua membaca dan menyetujuinya, itu sudah kesepakatan. Ketika aturan nanti dijalankan sudah tidak ada masalah lagi. Tapi kalau informasi itu tidak tersampaikan kepada siswa maupun kepada orang tua, itu ya akan menjadi masalah besar karena tidak ada kesepakatan kelas, tidak ada keyakinan kelas. Makanya itu yang disebut apa? Hukuman. Ketika itu disiplin positif ini sebagai konsekuensi, ya mereka akan menjadi masalah yang seperti ini. Kita harus bisa membedakan. Oh, kita harus melakukan disiplin, tidak hanya disiplin toh, tapi disiplin yang positif. Cara-cara yang kita harus lakukan kepada murid. Mungkin kalau dari saya seperti apa pemahaman tentang disiplin positif ini? Ada yang pengalaman apakah itu disiplin, hukuman, atau aturan atau konsekuensi? Untuk kita diskusikan bersama. Udah jelas itu. Disiplin positif tidak harus dengan memberi hukuman. Udah itu aja. Berarti berupa nasihat saja lah ya, jangan diskors ya. Gimana itu? Berupa nasihat saja. Itulah disiplin positif. Walaupun dia salah, nah itu yang saya tahu. Gimana yang lain? Ada tambahan dari saja arti disiplin positif dengan sering dihubungkan dengan hukuman ini. Kalau kita melihat videonya lucu-lucu Bapak Ibu. Oh, ada video. Ada videonya lucu-lucu. Ketika guru itu menegur dengan keras, dengan galak, itulah hukuman. Tapi seolah-olah dia kadang membuat lembut, baik, sopan. Beda jauh dengan kenyataan yang kita alami setiap hari. Inilah tantangan sebagai kita. Janganlah disiplin dianggap hukuman ya. Tapi berarti kalau disiplin itu tidak dianggap hukuman, berarti secara lemah lembut tadi dibilangnya, lemah lembut menasihatinya, ada pendekatannya. Itu yang kita lihat. Kenapa ini dituangkan Bapak Ibu video positif ini? Ahli-ahli psikolog mereka melihat riset dan penelitian yang terjadi saat ini. Pengaruhnya banyak itu. Contohnya tadi kan, ketika penghargaan itu diberikan kepada siswa boleh enggak? Namun kamu boleh-boleh saja. Tapi kalau itu setiap kegiatan kita berikan penghargaan, salah juga. Anak itu akan bergantung kepada hadiah tersebut, bukan dari motivasi diri anak tersebut untuk belajar. Ketika nggak dikasih hadiah, mereka akan belajar. Nah, seperti itu yang menjadi PR kita bersama. Inilah disiplin positif. Pendekatan restitusi ini berhasil dilakukan di bidang hukum Bapak Ibu.
Kenapa dituangkan di dalam pendidikan? Karena mereka sudah berhasil. Ketika ada, kalau namanya sekarang apa itu, kalau bersalah korban dengan pelaku ditemukan, akhirnya damai. Apa misalnya? Mediasi ya. Mediasi. Apa justice itu kan? Apa panjangannya? Bahasa Inggrisnya apa selanjutnya? Restorasi justice. Iya, restorasi justice. Jadi semuanya bisa dikomunikasikan. Semua permasalahan anak-anak didik kita ini, ya kita untuk menjadi membudayakan disiplin kepada anak tersebut. Disiplin apa yang kita harus lakukan, dengan cara-cara seperti apa yang kita harus lakukan. Berarti ini pemahaman harus diberi. Jadi sebelum kita membuat disiplin harus diberikan dulu pemahaman ke anak-anak, karena supaya tidak dianggap itu jadi hukuman. Ada Ya kan? kesepakatan tadi. Iya. Jadi kita akan membuat kesepakatan. Contohnya aturan kelas ini apa? Apa bedanya aturan dan kesepakatan? Kalau kesepakatan itu ada timbal balik antara murid dengan guru. Kita berdua membuat. Tapi kalau namanya aturan itu dari atas ke bawah. Bedanya aturan dan kesepakatan Bapak Ibu. Kalau namanya kita sepakat antara murid dengan guru, kita buat kesepakatan keyakinan kelas. Tapi kalau peraturan kelas beda, guru wali kelas yang membuat. Kamu harus mengikuti itu. Itu yang kita mau sisihkan pemikirannya. Harus ada kesepakatan. Ini perlu dimengerti ini. Yang ini apa? Makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Apa itu maksudnya? Apa itu? Jadi Ya. makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk Itu benar kan? kepatuhan. Benar nggak itu? Kalau misalnya benar salah itu benar kan? Untuk kepatuhan kan disiplin itu dibuat. Iya, kita jalankan bersama. Tapi negatifnya kita cenderung menghubungkan kata disiplin Nah, dengan ketidaknyamanan. itu yang sering terjadi. Kita sebagai karyawan ketika aturan itu dibuat, merasa kita tidak nyaman. Iya. Iya. Itu sudah dipikirkan oleh ahli psikolog. Makanya kita sebagai pemimpin ketika ada guru kita yang kurang, jangan langsung kita punishment apa salahnya. Kita harus cari tahu apa yang salah. Contoh dia aja, contohnya ada yang harus dikerjakan, sesuatu kesehatannya harus apa namanya periksa dulu, itu perlu digali komunikasi. Ketika kita punishment sesuai dengan aturan baku, telat 1 menit dianggap fatal, itu kita tidak ada komunikasi yang baik Bapak Ibu. Dia tidak nyaman di situ. Tidak nyaman di sini. Siapapun itu. Tapi kalau ketika kita ada kesepakatan, jangan dimanfaatkan juga untuk buat alasan juga salah juga kan di situ kan. Seperti perhatian tadi ya. Ketika guru ini dikasih toleransi 1, 2, 3 kok kebablasan salah juga. Ya kan? Makanya harus ada kesepakatan disiplin itu. Budaya positif ini adalah kesepakatan antara murid dengan guru. Kesalahan apapun murid kita harus selidiki dengan segitiga restitusi tadi. Segitiga restitusi untuk menyelesaikan masalah Bapak Ibu. Biasanya kita sering gali kan, anak-anak kita kan di sini. Nah ini menstabilkan identitas. Duduk dulu, kamu tenang dulu di kelas ini. Kan nggak marah, sedang marah, sebenarnya. Apa ceritakan kejadiannya tadi? Ini kan menstabilkan identitas kan. Selanjutnya memvalidasi tindakan yang salah. Coba ceritakan siapa yang melakukannya. Ini mereka akan ngakuin sendiri. Habis itu menanyakan keyakinannya. Ya kan? Ini salah jauh-jauh. Nah, yang
keyakinannya betul kamu melakukan itu. Kalau sudah melakukan itu, apa masalahnya, apa solusi yang kamu buat? Itu yang kita sudah lakukan dalam sehari-hari. Kita sudah melakukan segitiga restitusi untuk menyampaikan anak itu. Cara-cara kita, pendekatan kita kan kita sudah lakukan di dalam kelas kita. Ini hanya mau mengulangi materi yang tertuang di dalam budaya positif agar kita lebih lagi fokus kita kepada murid kita di dalam pelayanan kita. Ada beberapa tadi kan, ada institusi, ada motivasi, penghargaan, hukuman, itu semuanya harus mengacu kepada nilai kebajikan tadi Bapak Ibu. Profil pelajar Pancasila. Tujuan kita harus ke sini, nilai-nilai yang akan terbentuk semuanya harus ada di sini. Menurut para ahli tadi, ini semuanya anak ini harus masuk ke sini. Apa masalah yang terjadi, anak-anaknya harus masuk ke profil pelajar Pancasila, nilai-nilai yang diharapkan, sikap muridnya, bilangnya. Dan tambahan lagi, Bapak Ibu, Sandi, cukup. Demikianlah hasil presentasi yang saya bisa paparkan agar ini bisa kita terapkan di kelas kita masing-masing. Kita mendidik guru yang fokus kepada murid kita. Kiranya Tuhan berkati kita. Amin.